kasih dan setia-Mu tinggal tetap dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, tidak ada satu kuasa pun yang bisa memisahkannya Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduan setiap kami Tuhan. Amin Tuhan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu Tuhan. Kerinduan kami, kerinduanku tinggal tinggikan nama-Mu Tuhan. Kan aku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku menjadi Tuhan seperti-Mu. Kerinduan kami Tuhan. Oh Bapa yang melihat setiap hati kami Tuhan. Oh Bapa yang melihatnya Tuhan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku Tuhan, tinggikan nama-Mu. Kan aku tahu
kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku menjadi ubah hati kami Tuhan, seperti hati-Mu Tuhan, setulus salib-Mu Tuhan, tulus salib-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku Tuhan, mata-Mu pancarkan kasih-Mu Tuhan. Ku menjadi Tuhan, nyanyikan. Tuhan, tidak ada satupun yang kami bisa andalkan dari hati kami Tuhan, karena kami jahat Tuhan. Tidak ada satupun yang baik di dalam kami. Ubah hati kami Tuhan, sore hari ini. Ubah hati kami Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Ubah Tuhan. Tuhan, kira hamaya sakaraya se. Tuhan, Tuhan. Biar mata kami Tuhan melihat seperti mata-Mu sendiri Tuhan. Amin Tuhan. Pancarkan Tuhan. Ku mau jadi Tuhan, ku mau jadi Tuhan. Ubah hati kami Tuhan, seperti hati-Mu Tuhan, setulus salib-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, Tuhan. Dan biar mataku seperti mata-Mu Tuhan, pancarkan kasih-Mu. Ku menjadi Tuhan, ku mau jadi Tuhan, ku mau jadi seperti-Mu. Kiralah nama yang takkan, kiralah nama yang Tuhan, ubah hati kami. Terima kasih Tuhan. Kiralah baya soko, kiaralah baya se. Terima kasih Tuhan. Kiaralah baya se. Kami rindu Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kami rindu hari demi hari kami terus dibangun menjadi umat Tuhan yang tidak hanya mendengarkan tetapi melakukan firman. Berkati kami semua Tuhan dengan telinga seorang murid supaya kami haus, lapar mendengar firman-Mu dan melakukannya.
urapi jemaatmu, urapi hambamu ini Tuhan. Kami sungguh, hidup kami rindu dipuaskan dengan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap menerima. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya berkata, amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, sebelum saya menyampaikan khotbah, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Ibu Agatha yang sudah ibadah 3 kali, tapi belum sempat dikenalkan. Silakan berdiri bersama Bapak Alek. Oh Pak Eko, kok Pak Alek? Ya Pak Eko, silakan. Beri tepuk tangan. Ya, ya, baik. Selamat datang. Puji Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah di Gereja Pantikosta di Indonesia Jemaat Fajar Pengharapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhan masih di dalam tema penginjilan di dalam Komsel. Komsel singkatan daripada komunitas sel. Dan Komsel yaitu bagian unit terkecil di dalam penggembalaan gereja kita. Gereja kita memakai pola gereja mula-mula. Setiap jemaat beribadah di rumah ibadah di gereja maupun beribadah di rumah-rumah jemaat. Oleh karena itu, Komsel menjadi wadah penggembalaan. Dan jangan lupa, Komsel tidak hanya sekedar menjadi wadah penggembalaan di mana kita boleh bersekutu, kita boleh saling membagi hidup, kita boleh menjadi keluarga Allah di dalam kelompok kecil. Tetapi Komsel juga merupakan wadah untuk menjangkau jiwa-jiwa. Saudara, dunia semakin hari semakin meresahkan. Ini bahasanya anak muda sekarang. Sedikit-sedikit meresahkan. Statistik mengatakan harapan hidup untuk bahagia semakin lama semakin sulit. Oleh karena bencana alam, permasalahan resesi ekonomi, permasalahan virus, permasalahan global, berbagai macam peperangan, dan berbagai macam sebab. Oleh karena itu, dunia semakin membutuhkan jawaban tentang apakah artinya hidup ini. Oleh karena itu, gereja yang sebagai kepenuhan Tuhan, yang memenuhi dan memulihkan segala sesuatu, harus menjadi gereja yang menjangkau jiwa-jiwa. Penginjilan yaitu memberitakan karya Kristus yang sudah mati di kayu salib, lalu dikubur dan bangkit pada hari yang ketiga, lalu naik ke surga dan akan datang kembali. Banyak pengajaran tentang surga. Ada sebagian yang mengajarkan bahwa surga itu bisa dicapai dengan kemampuan sendiri, dengan hidup saleh, bertapa di hutan, bertapa di gunung-gunung, memisahkan diri dari keramaian dunia, dengan anggapan kalau saya terpisah dari dunia, maka saya akan suci. Itu mustahil, karena manusia punya dosa asal. Lalu ada yang beranggapan dosa bisa dicapai melalui amal dan perbuatan. Semakin amalnya banyak, semakin dia menyucikan diri. Lalu ada pengajaran yang mengatakan nanti pada akhir manusia mati akan ditimbang. Berat yang mana? Kalau berat amalnya, nanti dia akan naik ke surga. Salah satu hal yang dilupakan daripada prinsip tadi adalah bahwa manusia mau amalnya seperti apapun tetap menjadi manusia yang berdosa. Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa kebaikan manusia itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Bahkan kebaikan manusia itu di hadapan Tuhan seperti kain kotor.
Karena manusia dipenuhi dengan kemunafikan. Manusia dipenuhi dengan pencitraan. Dan pada hakikatnya tidak ada orang yang bisa masuk surga kecuali dia dalam keadaan kudus. Oleh karena itu manusia perlu pengampunan dosa. Manusia perlu mengakui bahwa dirinya orang berdosa. Dia perlu datang pada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, aku berdosa. Bayi baru lahir pun sudah berdosa karena dosa asal yang dia terima. Apalagi manusia. Dan dosa tidak bisa diukur daripada perbuatan. Firman Tuhan berkata, jika kamu melihat seorang perempuan, lalu syahwatmu bergerak, itu sudah berdosa. Kalau kamu menginginkan sesuatu, itu sudah berdosa, padahal itu bukan milikmu. Dosa tidak hanya bisa diukur daripada yang dilakukan, tetapi dosa itu diukur dari apa yang ada di dalam hati. Menghakimi orang lain, menuduh salah, memfitnah, sudah termasuk dosa. Oleh karena itu tidak ada seorang pun yang sebenarnya bisa masuk kerajaan surga, kecuali kalau dia tidak menerima pengampunan dosa. Dan pengampunan dosa itu bisa dikerjakan oleh satu pribadi yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia mati di kayu salib, dia menggantikan semua dosa manusia. Dan sebenarnya dosa itu upahnya maut. Allah yang maha kudus sangat murka dengan dosa. Dan dosa harus dihukum. Tetapi hukuman itu ditimpakan kepada Yesus. Oleh karena itu, barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia tidak dihukum, melainkan dia beroleh hidup yang kekal. Yang percaya berkata amin. Oleh karena itu berita ini disebut sebagai kabar baik. Kabar baik yang harus didengarkan oleh semua orang. Dan kabar baik ini harus disampaikan. Ada orang yang sudah menjadi Kristen tetapi mundur. Tetapi dia tidak lagi beriman kepada Tuhan. Itu harus dijangkau. Harus lagi dijangkau dan dibawa kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu penginjilan ada dua tipe. Tipe A yaitu penginjilan prioritas. Membawa jiwa-jiwa yang sudah pernah percaya, sudah pernah bergereja, tetapi jauh dari Tuhan. Itu penginjilan tipe A. Sedangkan penginjilan tipe B yaitu membawa orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk dia dapat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya dikasih Tuhan. Minggu yang lalu saya juga sudah menyampaikan kenapa kita harus melakukan penginjilan. Jawabnya hanya dua. Yang pertama, karena kita adalah saksi. Saksi Kristus. Dan yang kedua, oleh karena perintah Tuhan. Firman Tuhan dalam Markus pasal 16 ayat 15 dikatakan, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Itu firman Tuhan. Dan setiap orang yang tidak melakukan ini, berarti dia memberontak, berarti dia menentang perintah Tuhan. Oleh karena itu penginjilan adalah tugas utama dari setiap orang, bukan untuk membesarkan agama Kristen. Agama tidak perlu dibela. Tetapi supaya semua orang selamat. Ya. Supaya setiap orang itu hidup tidak di dalam kebinasaan. Tetapi setiap orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan akhirnya bertobat dan menerima Yesus. Oleh karena itu, penginjilan dalam Komsel merupakan sebuah perintah yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Penginjilan bukan pilihan, bukan saran, tetapi adalah perintah Tuhan. Namun banyak orang percaya yang sebenarnya rindu, ingin melaksanakan tugas amanat agung penginjilan. Tetapi ada yang berkata mungkin, wah saya tidak punya karunia penginjilan. Atau saya tidak bisa. Saya belum bisa, belum terbiasa. Karena dipikir penginjilan itu sulit. Enggak. Ya. Penginjilan itu bisa dilakukan oleh semua orang, terutama jika
penginjilan itu dilakukan di dalam sebuah komsel. Saudara, kalau saudara masih ingat hamba Tuhan yang luar biasa dari Korea Selatan, David Yonggi-cho. Dia memiliki ribuan komsel. Ini menjadi gereja yang berkembang oleh karena apa? Penginjilan tidak dilakukan oleh hamba Tuhan, tetapi oleh semua anggotanya yang tergabung di dalam komunitas. Saya yakin dan percaya kalau saudara mendengar firman ini, dan tidak hanya mendengar, tapi saudara menangkap, dan tidak hanya menangkap, tapi saudara mau melakukan, akan ada banyak orang yang datang pada Tuhan. Akan ada banyak orang yang hidupnya sia-sia dan diselamatkan. Akan ada banyak orang yang hidup dalam masalah dan mereka mendapatkan jawaban di dalam Tuhan. Kalau orang mancing itu dapat satu ikan, yang mancing satu orang. Tetapi Yonggi-cho berbicara bahwa komsel seperti jala yang tidak memancing, tetapi menjala banyak ikan. Saudara, orang-orang yang ingin mengenal Tuhan biasanya saya belum siap untuk dibawa ke gereja. Jarang. Tetapi paling mudah ketika mereka dibawa dalam sebuah komunitas. Saudara boleh melakukan penginjilan ini melalui sebuah persahabatan yang sehat. Penginjilan selalu dimulai dengan yang namanya persahabatan. Tuhan Yesus ketika melakukan penginjilan dengan Sakyus, dia mulai dengan persahabatan. Yesus masuk ke rumahnya, Yesus makan bersama-sama, dan akhirnya Sakyus dimenangkan. Dia berbalik dari tujuan hidupnya yang adalah uang kepada tujuan hidupnya yaitu Yesus Kristus. Seorang perempuan yang bersuamikan 5, dia tertolak, dia diasingkan. Dia merasa asing. Dia tidak berani bertemu orang. Ketika dia mau mengambil air, dia mengambil waktu siang hari. Yesus tahu. Yesus pun menunggu di sumur siang hari. Dan ketika perempuan itu datang, terjadilah percakapan. Dari percakapan itu, Yesus mengajar kepada perempuan ini. Dan akhirnya perempuan tahu bahwa dia hanya bisa dipuaskan dengan air hidup, yaitu Yesus sendiri. Dan akhirnya dia bertobat, banyak jiwa diselamatkan. Saudara, saya yakin dan percaya bahwa komsel merupakan satu wadah yang penting di dalam jemaat kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang belum tergabung dalam komsel, saudara mesti segera bergabung. Ya, komsel-komsel yang belum terbentuk, saudara membentuk satu komsel. Ya, pemimpin-pemimpin yang belum berfungsi, saudara sadar dan bertobat. Berfungsilah sebagai pemimpin sel yang menggembalakan jiwa-jiwa. Jangan dikasih Tuhan. Karena apa? Dengan komsel berarti dunia akan melihat bahwa anak-anak Tuhan bersatu. Anak-anak Tuhan membagi hidup. Ya, anak-anak Tuhan saling mengasihi. Ya, anak-anak Tuhan mencontoh daripada gereja mula-mula. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-44, firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang percaya, semua orang yang percaya tetap menjadi satu. Mereka bertekun sehati, sepikir. Dan ending daripada itu ayat 47 mengatakan, sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang. Dan setiap hari Tuhan menambahkan jiwa-jiwa dengan orang-orang yang diselamatkan. Amin, saudara. Oleh karena itu, hari ini kita akan terus-menerus mendalami. Komsel adalah satu wadah yang efektif. Seorang ahli yang bernama Maslow menyebutkan ada 5 kebutuhan utama manusia. Kebutuhan itu yang pertama adalah kebutuhan fisik. Makan, minum, sandang, papan, pangan. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk maju.
Lalu berikutnya kebutuhan rasa berharga. Saya yakin semua manusia butuh itu. Ya, kalau ada orang yang merasa tidak aman, waduh terancam kebutuhannya. Kalau ada orang yang pengen maju dihambat, wah dia punya kebutuhan untuk maju. Kebutuhan diterima oleh orang lain, bukan tertolak. Lalu kebutuhan rasa berharga. Saya yakin dunia juga sedang membutuhkan ini. Bahkan Tuhan Yesus menyebutkan banyak orang-orang yang sekarang ini seperti domba yang tidak bergembala. Gereja Tuhan tidak boleh menjadi gereja yang nyaman. Dengan hanya sekedar beribadah, hanya sekedar melakukan tugasnya. Tetapi mesti menjadi gereja yang benar-benar menjangkau jiwa-jiwa. Buka mata, buka telinga. Ada banyak orang yang sedang menghadapi problem, sedang menghadapi masalah. Dan mereka butuh jawaban. Minggu yang lalu kita bisa belajar dari 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 17-18. Rasul Yohanes mengingatkan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, dan bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ini hanya kebutuhan jasmani, hanya masalah kekurangan. Tetapi kekurangan di sini tidak disebutkan kekurangan makan dan minum. Ada banyak kekurangan, mungkin dia kesepian, mungkin mereka tidak merasa diperhatikan. Jika kita ingin melihat orang lain menikmati kasih Allah, maka kasih Allah itu akan datang melalui gereja Tuhan. Amin. Melalui saya dan saudara. Saudara, saya dulu pernah menyaksikan bagaimana sebuah komsel mendapatkan jiwa baru ketika ada seorang anak yang ulang tahun dan dia tidak pernah mendapatkan ulang tahun dari orang tuanya. Dia tidak pernah mendapatkan ucapan ulang tahun dari teman-temannya. Sepertinya tidak ada yang memperhatikan dia. Tetapi ketika ada kejutan di mana dia diberi perhatian kecil saja. Hanya sebuah kue yang mungkin harganya 50.000. Lalu didoakan. Dia terbuka hatinya. Ternyata Tuhan mengasihi saya. Dan akhirnya dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang bagaimana melakukan penginjilan penuh kuasa dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 5 dan 6. Saya baca, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Ayat 6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Perhatikan ayat ini, saudara. Saya ingin saudara belajar dari terjemahan bahasa lain yang mendekati bahasa aslinya. Perhatikan, ada 5 poin yang di situ. Injil yang kami beritakan telah disampaikan kepada kamu bukan dengan kata-kata saja. Berarti Injil itu harus disampaikan juga dengan kata-kata. Perhatikan. Pertama apa? Kata-kata. Melainkan juga dengan kekuatan Roh Kudus. Kata kekuatan ini diterjemahkan sebagai kuasa. Kuasa. Ya. Kata kekuatan dipakai kata kuasa oleh Roh Kudus. Dengan suatu kepastian yang kokoh. Kata kepastian yang kokoh dipakai kata keyakinan yang penuh. Keyakinan yang penuh. Kamu tahu bahwa kami berada di antara kamu demi kebaikanmu. Kamu menuruti teladan kami. Dikatakan di situ, dan kamu telah menjadi penurut kami. Artinya, kamu telah menuruti teladan. Ada kata teladan. Berarti
Injil disampaikan dengan teladan. Oleh karena itu saya ingin menerangkan 5 poin dari bagaimana melakukan penginjilan dengan penuh kuasa. Saudara perhatikan dengan baik. 1, penginjilan itu harus disampaikan dengan kata-kata. Pertama kali ketika kita memberitakan Injil Tuhan, kita memperkatakan kebenaran Kristus yang sudah mati. Oleh karena itu, keyakinan Kristiani dikenal sebagai keyakinan yang penuh kasih. Karena apa? Judul daripada Yesus datang itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, berita tentang Injil disampaikan dengan memperkatakan kematian dan kebangkitan Kristus. Dan berita ini harus terus-menerus disampaikan dan diucapkan, mulai bicara. Ingat apa yang dikatakan di dalam Roma pasal 14, pasal 10 ayat 14. Kita semua rindu bahwa setiap orang diselamatkan. Kita rindu. Tetapi ingat Roma 10 ayat 14. Bagaimana mereka dapat berseru? Berseru itu artinya apa? Mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Bagaimana mereka bisa berseru kepadanya jika mereka tidak percaya? Perhatikan. Bagaimana orang bisa berseru mengaku dengan mulut kalau tidak percaya? Ya. Lalu bagaimana orang bisa percaya kalau tidak mendengar? Ya. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar? Berikutnya. Dan bagaimana mereka dapat mendengar jika tidak ada yang memberitakan? Bagaimana ada yang memberitakan kalau tidak ada yang diutus? Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Poinnya apa? Harus ada yang mau diutus. Untuk apa? Memberitakan. Supaya apa? Mendengar. Amin. Supaya mendengar, supaya apa? Supaya percaya. Supaya percaya supaya apa? Supaya dapat berseru. Mengaku dengan mulut. Saya ulangi lagi. Harus ada yang diutus. Supaya ada yang memberitakan. Harus ada yang memberitakan. Supaya orang mendengar. Mendengar untuk apa? Supaya percaya. Supaya berseru kepada Tuhan. Makanya Roma pasal 14 ini indah sekali. Bagaimana mereka bisa berseru kalau tidak percaya? Bagaimana mereka dapat percaya kalau mereka tidak mendengar? Bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana bisa yang ada yang memberitakan kalau tidak ada yang diutus? Pertanyaannya, siapa yang mau diutus? Angkat tangan. Yang mau diutus, yang mau saja. Yang tidak mau tidak usah angkat tangan. Amin. Loh, ini benar saudara. Yang kedua, ada kata kuasa. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan dengan kata-kata saja, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus. Dipakai kata dengan kuasa. Ya. Kenapa banyak orang yang takut, tidak yakin, atau selama hidup sampai usia 50 tahun belum pernah memberitakan kabar baik? Karena apa? Dia pikir, oh menginjil itu mesti memakai kekuatan sendiri,
menginjil mesti memakai kuasa sendiri. Salah. Kenapa? Karena penginjilan itu dilakukan dengan kuasa atau kekuatan Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 dengan sangat jelas dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di Margorjo dulu, di Canan dulu, baru Klaten, baru Jawa Tengah, baru Indonesia dan bangsa-bangsa ujung bumi. Saudara, oleh karena itu Roh Kudus memberikan kepada kita kuasa. Markus pasal yang ke-16 ayat 17 dan 18 dikatakan dengan jelas, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Orang percaya akan bisa mengusir setan. Saya punya kesempatan hampir setiap bulan, setiap 2 bulan sekali, pasti mendoakan sebuah lahan. Kemarin saya baru saja mendoakan sebuah lahan, 3 lahan bahkan, yang akan dibangun dan yang sudah pernah didoakan tetapi ada masalah. Kenapa? Namanya doa pentahiran. Tanah itu bisa saja sejak bumi dijadikan menjadi tanah sengketa. Tanah yang pernah menjadi penumpahan darah. Tanah yang pernah mengalami kutuk. Itu harus ditahirkan. Dan selalu saja ada kekuatan roh jahat di situ. Suatu saat saya tahun 96 pernah diminta untuk mendoakan sebuah rumah paling angker di Pamekasan. Paling angker. Saya pernah cerita. Besok sore saya akan mendoakan 2 tempat. Di Prambanan. Dan di arah Jatinom. Itu baru mendoakan tempat. Beratus kali tidak bisa saya hitung, saya pernah terlibat di dalam pengusiran setan, jimat-jimat, orang kerasukan. Itu tanda orang percaya. Tanda orang percaya mengusir setan, bukan diusir setan. Sudah tahu diusir setan? Diusir setan itu kalau mau ke kamar mandi takut, itu namanya diusir setan. Pernah satu kejadian ketika kami mengadakan camp di Wonogondang. Mungkin Mbak Titis ingat peristiwanya. Camp di Wonogondang itu saya pernah melatih. Siapa yang saya latih ya? Mungkin Ega sama Kristo ya. Saya suruh jualan ke tempat yang gelap gitu kan. Pertama nggak berani, lama-lama berani. Saya kasih upah gitu. Saya juga pernah menyuruh staf yang sudah dewasa. Ayo kalau berani ke sana. Kamu kencing yang di pohon sana. Enggak berani, saudara. Iya betul. Ya. Pernah satu saat juga ketika ada camp keluarga bahagia, Mas Nolo itu pakai wig panjang gitu, lalu HP-nya nyala dikasih sini. Dikasih dalam baju. Kan ada nyala gitu kan. Wah ada gini. Waduh. Ada seorang yang takut tuh. Luar biasa. Dan tahu enggak? Banyak orang yang masih belum menyadari siapa dirinya. Orang percaya diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Amin. Saudara tahu bahwa Roh Kudus sudah ada di dalam diri saudara. Menjadi pemenang. Saya dulu penakut. Saya itu takut. Saya dulu waktu masih muda sering lari-lari gitu kan. Karena saya atlet voli di Vita Solo. Kalau lari, kalau terlanjur sore gitu, wah saya paling takut itu kalau melewati Sarian Pesu gitu. Wah, takut, saya masih takut itu, usia mahasiswa. Masih takut. Tetapi ketika saya menyadari hal ini, setiap orang percaya ini diberi kuasa. Otoritas
Itu merupakan kuasa yang Tuhan beri untuk setiap orang, tidak hanya takut dengan setan, tapi berani memberitakan kabar baik, yaitu Injil. Amin. Makanya penginjilan yang tidak disertai dengan kuasa hanya akan menjadi sharing saja, ngobrol saja, jagongan saja, berteman saja, saudara. Setiap orang memiliki tanda. Silakan angkat tangan kanan saudara, angkat tangan kanan tinggi-tinggi. Lalu dilihat telapak tangannya. Sudah dilihat? Saya pernah layat itu, yang memberi sambutan layat mengatakan, di sini ada M. Manusia mesti mati, rasa tau mongis ngerti gitu. Perhatikan. Iya, saudara katakan, tanganku penuh kuasa. Ketika saya tumpangkan di atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Amin. Saya terlalu banyak melihat mujizat, saudara. Sejak umur kelas 4 SD, saya banyak melihat bagaimana orang lumpuh berjalan, buta melihat. Persis seperti yang ada di gereja mula-mula. Saya melihat dengan mata saya sendiri. Waktu itu penginjilan hanya pakai petromak di lapangan-lapangan. Banyak orang terima Yesus dan diselamatkan. Saudara, dan itu terus terjadi. Dan jangan kita hanya pernah menceritakan, oh saya pernah melihat. Enggak, kita pun harus mengalami. Karena setiap orang diberi kuasa. Yang berikutnya, penginjilan harus dilakukan dengan tuntunan Roh Kudus. Makanya saudara kalau ingin menjangkau jiwa, saudara berdoa, Roh Kudus tolong saya. Apa yang harus saya lakukan? Jangan bertindak dengan kekuatan sendiri. Saudara mesti bertindak dengan pimpinan Tuhan. Karena apa? Karena kadang yang kita pikirkan itu berbeda dengan apa yang Tuhan mau. Yang penting saudara punya kerinduan. Nanti Roh Kudus yang akan memimpin. Oleh karena itu Paulus berkata, pemberitaan tentang Injil itu tidak hanya kami sampaikan dengan kata-kata, tetapi dengan kekuatan atau kuasa Roh Kudus. Yang keempat, dengan keyakinan penuh. Jangan pernah ragu-ragu. Kita semua diberikan perintah, yaitu melaksanakan amanat agung. Dan perintah itu pasti bisa kita lakukan. Yang penting kita harus apa? Harus percaya. Harus memiliki keyakinan yang teguh. Keyakinan yang teguh itu akan membuat kita dapat melakukan amanat agung. Apa keyakinannya? Keyakinannya bahwa Tuhan akan menjamin kita. Jaminan Tuhan yang pertama yaitu kasih-Nya tidak berkesudahan. Yang kedua, kuasa-Nya tidak terbatas. Yang ketiga, penyertaan-Nya tidak pernah berakhir. Amin. Tuhan itu menyertai kita, saudara. Jangan pernah sekali-sekali engkau merasa ditinggalkan Tuhan. Lalu yang keempat, penginjilan mesti dilakukan juga dengan keteladanan. Teladan. Ingat, keteladanan lebih keras berkata daripada perkataan. Kenapa? Karena kita ini merupakan suratan Kristus yang dibaca. Makanya saya selalu menekankan penting sekali anak Tuhan menjadi anak Tuhan yang bertumbuh. Anak Tuhan yang berubah hidupnya. Mengalami perubahan hidup. Anak Tuhan menjadi anak Tuhan yang semakin hari semakin diubah menjadi serupa dengan Kristus. Kalau tidak, maka orang tidak akan tertarik dengan Tuhan yang kita sembah. Orangnya dia hidupnya saja gitu kok, nggak tertarik. Ya. Oleh karena itu, setiap orang mesti belajar bertumbuh supaya hidupnya menjadi saksi, menjadi kesaksian yang baik. Jangan menjadi batu sandungan.
baik kejujuran saudara di tempat kerja, baik cara saudara bergaul dengan orang lain, senyum saudara, sikap saudara, cara saudara berbisnis. Kalau saudara berbisnis tidak jujur, menipu, ngemplang, saudara tidak akan jadi kesaksian. Makanya banyak gereja Tuhan tidak bisa berkembang karena diisi oleh orang-orang yang belum mengalami pembaharuan hidup. Ya. Ingat, di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 47, dan mereka disukai semua orang, itu kuncinya. Berarti apa? Menjadi berkat. Hidup yang menjadi teladan. Ya. Gampang saja berdamai dengan tetangga kanan kiri. Ya. Menjadi wong sing lumrah. Ketika gotong royong ya gotong royong. Ketika harus serawung ya serawung. Jangan menjadi orang yang eksklusif. Jadilah garam dan terang dunia. Karena memang gereja Tuhan adalah garam dan terang dunia. Saya dikasih Tuhan. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan bahwa penginjilan adalah gaya hidup. Di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16, Rasul Paulus dengan jelas mengatakan, celakalah aku jikalau aku tidak memberitakan Injil. Dia katakan, kalau aku tidak beritakan Injil, celakalah aku. Kenapa? Karena dengan memberitakan Injil, Paulus itu punya alasan untuk tidak memegahkan diri. Dia diselamatkan bukan oleh karena kehebatannya, oleh karena warga negara Romawi, oleh karena dia Sanhedrin, bukan. Oleh karena kelebihannya, dia diselamatkan oleh karena anugerah. Ini. Dan Paulus mengatakan memberitakan Injil adalah sebuah keharusan. Mari katakan bersama-sama, keharusan. 2, 3. Saudara perhatikan ada kata apa? Sebab itu adalah apa? Keharusan bagiku. Perhatikan. Ini. Saudara, oleh karena itu penginjilan merupakan gaya hidup orang percaya. Langkah pertama, perhatikan. Minta kepada Tuhan, taruh hati yang penuh dengan belas kasihan. Hati yang dipenuhi dengan belas kasihan. Penting. Kalau orang tidak punya hati yang penuh belas kasihan, dia tidak akan jadi orang yang peka. Ya, tidak ada jadi yang peka. Tadi siang saya ditelepon oleh Bapak Sofian. Dia ngomong, Pak, tolong Bapak datang ke Kalimantan Tengah. Bapak akan saya kasih tanah 2 hektar. Datang saja Pak. Waduh, ini orang nelpon mau kasih tanah 2 hektar, tapi di Kalimantan Tengah. Saya beli 60 hektar Pak. Tapi gara-gara ibu kota nggak jadi, sekarang kan akhirnya dipindahkan ke Kalimantan Timur. Pak. Waduh, tanah saya nganggur Pak. Bapak ke sana, tak kasih tanah 2 hektar. Waduh, untuk apa? Terserah untuk Bapak. Tapi yang jelas banyak jiwa-jiwa yang di sana Pak, belum terlayani. Mereka itu kalau ibadah 30 kilo, 40 kilo sudah biasa. Saya ngomong, saya udah tahu, saya udah terbiasa di pedalaman dulu. Saya pernah melayani seminggu penuh di pedalaman Kalimantan Selatan. Saya tahu. Ya. Oleh karena itu, tidak perlu 30 kilo, tidak perlu 40 kilo. Ada banyak orang-orang, baik itu teman saudara, teman kerja, teman di dalam hubungan darah, saudara, ya, sedulur. Ada banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Dan mereka butuh mengenal Tuhan. Saudara, caranya gampang. Saudara, sebut namanya, didoakan. Jadikanlah dia sebagai VIP list. Very important person. Orang penting yang sedang saudara jangkau. Dan tidak tahu saudara mau doakan siapa. Kalau setiap orang punya satu nama saja, VIP. Satu nama saja. Tuhan, saya ingin supaya Pak D saya diselamatkan. Tidak perlu lama-lama. Kalau semua berdoa begini, Tuhan saya rindu mempersembahkan 1 jiwa dalam tahun 2021 ini. Enggak perlu lama-lama. Nanti akan ada ibadah yang kedua. Tapi jamnya bukan jam 5.
tetapi jamnya jam 9. Ya. Tidak lama lagi nanti akan ibadah, ada ibadah jam 11. Sampai penarinya 4 kali ibadah. Hancur ya, meresahkan ya. Ya. Kalau yang khotbah enggak apa-apa. Bener enggak? Yang saya jamin nanti tinggal minum Glory Fit tempatnya Pak Agung fit lagi ya. Saudara, saya yakin. Kenapa gereja enggak bertumbuh? Karena banyak yang berpikir penginjilan itu kan untuk hamba Tuhan, untuk PKS. Keliru. Semua orang. Amanat agung itu bagi semua orang. Dan banyak orang yang butuh diselamatkan. Banyak orang yang hidup dalam dosa. Banyak orang yang hidup dalam kegalauan. Dan mereka membutuhkan jawaban. Yaitu Yesus. Saudara, mari kita datang pada Tuhan. Katakan, Tuhan, taruh hati yang penuh dengan belas kasihan. Hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Taruh Tuhan dalam hatiku. Berikanku hati seperti hati. Kemanapun Yesus pergi, Yesus selalu memenangkan jiwa. Kemanapun dia pergi. Jangan sampai kekristenan menjadi satu kekristenan yang tradisi, yang agamawi. Kita rindu kekristenan kita menjadi kekristenan yang sungguh-sungguh mau datang pada Tuhan. Silahkan semua pemusik dan WL Singer maju ke depan. Angkat hatimu, katakan, Tuhan, taruh di dalam hidupku hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Tengadakan tanganmu dan katakan, tengadakan tanganmu dan katakan, Tuhan, aku mau terima ini Tuhan. Hari ini aku mau terima Tuhan. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuaian di sekeliling. Tuaian jiwa-jiwa sedang menanti di sekelilingmu. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku, berikanku, berikan. Mari kita berdiri semuanya. Katakan dengan sungguh-sungguh, nyanyikan. Berikanku hati. Oh, berikanku hati seperti hati yang penuh dengan belas kasihan.
Ya Rana Syaka para. Mari ketengadakan tanganmu. Saya mau berdoa dan mengimpartasikan saudara di dalam nama Yesus. Setiap orang yang mendengar firman-Mu ini akan terbuka hatinya, memiliki kerinduan untuk membawa jiwa-jiwa pada Tuhan. Tuhan buka mata, buka telinga mereka, supaya mereka boleh memiliki mata seperti mata dari Tuhan yang memandang jiwa-jiwa, memandang tuayan di sekeliling kami. Sekarang di dalam nama Yesus, kiranya setiap jemaat-Mu boleh menjadi jemaat yang melakukan tugas penginjilan. Di dalam nama Yesus, setiap komsel-komsel menjadi komsel-komsel yang menjangkau jiwa-jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Beri keberanian dan kuasa Tuhan yang berkobar-kobar untuk menjadi gereja yang menghasilkan jiwa-jiwa. Di dalam nama Yesus. Ya Rana Syekh.